Saat Qin Yichan mengambil bantalan lututnya, kabut hitam di dekat pegunungan penjara naga tidak lagi melonjak seolah-olah kehilangan tulang punggungnya, dan secara bertahap mulai menghilang. Mungkin setelah lebih dari 10 tahun, pegunungan asli dari tawanan naga akan menunjukkan garis aslinya. Seluruh kelompok Qin Yichan diam-diam kembali ke Mojiapu. Ketika mereka kembali, mereka agak terkejut menemukan bahwa suasana di Mojiabao sangat berat. Ternyata mereka mengira keluarga Mo dan sebagian besar tim lain yang menghilang terkubur di bawah malapetaka penjara Lompo. Hanya dalam setengah hari kerja, berita tentang gas hitam yang mengerikan dari penjara Nagapo telah menyebar seperti sayap. Bahkan ada desas-desus bahwa siapapun yang memasukinya, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, akan jatuh ke dalamnya. Padahal, faktanya tidak jauh berbeda. Jika bukan karena pandangan ke depan Qin Yichan, dia segera mengevakuasi semua orang di keluarga Mo. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa menjaga keamanan orang lain. Selain seluruh kelompok mereka, beberapa yang baru saja memasuki rawa belum terlalu dalam, dan menemukan bahwa situasinya salah dan mereka segera mundur dan selamat. Pembangkit tenaga lain yang dipenuhi kesadaran dengan keserakahan, tetapi tidak ada keberuntungan seperti itu, hancur dalam kabut hitam yang mengamuk. Qin Holisan, akan lebih baik tinggal beberapa hari lagi, atau biarkan kami melakukan yang terbaik. Mo Enxiong bertanya pada Qin Yichan dengan hormat. Setelah perjalanan ke penjara di Lompo ini, dia sudah tahu dengan jelas bahwa dalam tim yang terdiri dari 3 orang, bahkan Lian Feng dipimpin olehnya. Dan yang terakhir menyelamatkannya dan banyak pembangkit tenaga listrik Mojiapu 2 kali, yang membuat mereka bersyukur. Mo Paman, tolong panggil aku Yichan. Qin Yichan juga tidak tahu apa-apa, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Kami masih punya barang kali ini, jadi kami bisa kembali lagi nanti ketika ada kesempatan. Itu pahlawan muda, sangat luar biasa. Mo Enxiong diam-diam menghela nafas. Beberapa anak muda yang luar biasa di keluarganya, sedikit sukses, tidak sabar untuk mengangkat kepala ke surga. Tapi yang terakhir tidak menunjukkan kebanggaan sedikit pun, tapi sangat mudah didekati. Aku masih punya satu hal untuk ditanyakan pada pamanmu. Berhenti sejenak. Mata Qin Yichan tiba-tiba melihat ke arah Chen Hui. Senyum muncul di sudut mulutnya, berkata. Qin Holisan sopan. Tapi untuk mengatakan tidak masalah, keluarga Mo kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Mo Enxiong melihat ke kanan dan berkata. Meski Qin Yichan tidak memiliki rak, namun dengan hormat, Mo Enxiong tetap tidak berani menyebut namanya. Mo Paman serius. Sebenarnya, saya hanya ingin benteng keluargamu menjaga Humen Bagel ini. Qin Yichan terkekeh, berkata. Tidak masalah. Awalnya saya pikir itu akan terjadi. Ketika saya mendengar ini, Mo Enxiong menepuk dadanya dan berkata, Kun Humen dapat berada dalam jangkauan Mojiapu saya, dan memilih suatu area sebagai wilayah. Setelah kejadian ini, pembangkit tenaga listrik di daerah dekat Mojiabao menderita kerugian besar. Bahkan Fei Tianbao kehilangan pemimpin Fei Yunxiao. Di masa depan, itu pasti keluarga Mojiabao yang dominan. Bagi Mojiabao, itu bukan masalah. Yang terpenting, dia memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Qin Yichan. Menurut Mo Yanfeng, tidak ada generasi umum yang mengikuti orang ini. Mungkin, menempatkan Kun Humen di dekatnya tidak hanya akan menjadi beban bagi Mojiabao mereka, bahkan akan sangat membantu. Dan ketika dia mendengar janji Mo Enxiong, wajah Chen Hui bersinar dengan gembira. Mereka begitu ramai sehingga mereka bahkan tidak bisa memeringkat second rate influence di area ini. Biasanya, berkat perlawanannya, mereka hampir tidak menempati situs yang berukuran beberapa lusin li. Dan begitu mereka memiliki perlindungan Mojiabao, itu cukup untuk membuat mereka seperti ikan di air di daerah ini, dan situasinya telah meningkat pesat. Tuan Qin, kalau begitu aku akan pergi dan mengambil alih selir dan saudara laki-laki. Chen Hui berkata dengan penuh semangat. Aku akan pergi bersamamu. Qin Yichan terkekeh dan berkata setelah sedikit mengeluh. Dia juga bisa memahami Chen Hui. Yang terakhir adalah kesalehan yang setia dan berbakti. Kali ini kejadian tahanan Longpo pingsan. Saya khawatir mereka juga akan mendapat kabar dari Humen. Setelah istirahat sebentar, Qin Yichan terbang dengan angin 1000 salju dan Chen Hui ke arah Humen. Adapun Mo Yanfeng, dia sementara tinggal di keluarga Mo. Dengan reputasinya, seharusnya tidak menjadi masalah jika dia ingin datang ke keluarga Mo untuk mengambil alih area seluas 1000 km di dekatnya. Gerbang harimau terletak di bagian terpencil dari pengaruh Fei Tianbao. Sehari yang lalu, kakek kedua Humen kembali dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang suram. Selama waktu ini, siapapun yang berani menanyakan paruh pertama kalimat akan memprovokasi wajah master kedua sangat berubah, sehingga menyebabkan petir. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang menakutkan. Namun, situasi sebenarnya tidak jauh lebih buruk. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat distrik, bahkan tanpa menarik perhatian, masuk ke Mojiapu. Yang paling penting adalah ada juga putra suci semu di Mojiapu ini. Tanah suci. Keberadaan macam apa itu? Seorang anak suci yang semu. Dapatkah dia memprovokasi dia?
Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Dia tidak tahu apa mentalitas pihak lain, dan dia memaafkan mereka. Namun, bukannya berterima kasih untuk ini, dia justru merasa malu. Dia adalah generasi yang munafik dan kejam, dan dia sangat peduli dengan reputasinya. Sebelumnya, di bawah pengawasan banyak kekuatan itu, rasa malunya mungkin menjadi lelucon yang menyebar ke seluruh wilayah ini. Sepanjang hari dihabiskan dalam kepanikan, namun tanpa diduga, kakek kedua tidak menceritakan skandalnya sama sekali. Yang membuatnya semakin terkejut adalah berita lain yang menimbulkan sensasi di seluruh area. Kemiringan penjara naga berubah drastis, dan semua pembangkit tenaga listrik di rawa dimusnahkan. Ketika dia mendengar berita ini, kulit Yeye menjadi lebih suram. Dengan cara ini, bukankah Chen Hui sudah mati di dalamnya? Dia tidak terlalu peduli tentang Chen Hui. Dia khawatir tentang wanita jalang konyol ini, tapi premannya. Meskipun Kun Humen tampaknya dipimpin oleh Chen Hui, asalkan orang yang cerdas tahu, kelompok Humen ini sebenarnya adalah dua kakeknya. Chen Hui, paling banter, bisa dianggap sebagai anti kriket dan backstab itu saja. Yang paling penting adalah apa yang perlu dia lakukan untuk mengendalikan preman ini hanyalah sedikit kemunafikan. Selama dia sedikit lebih baik dengan ibu tuanya, yang terakhir hanya patah hati untukmu, dan bahkan lebih yakin dengan kata-kata tuan kedua. Pada saat di penjara, dia bahkan memprovokasi keberadaan Mo karena dua kalimatnya.